kita tentu yang paling kita harapkan adalah cintanya Allah kepada kita ya Bunda ya. Betul. Masya Allah. Ya, kalau kita bicara soal cinta, ini sebenarnya cinta itu kan sangat universal ya. Tapi kali ini kita bicara bagaimana cinta kita kepada Allah. Jadi sebenarnya apa sih cinta kepada Allah itu? Iya, iya. Masya Allah ya. Saya ucap salam dulu ya Mbak Fetty ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muslim warahmatullahi dimanapun wabarakatuh. Anda berada, alhamdulillah. Masya Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bicara tentang cinta ini, Masya Allah ya, nggak ada habisnya. Masing-masing kepala pasti punya definisi atau gambaran yang beda-beda ya, tergantung dari pengalaman hidup gitu. Jadi apa yang nanti akan saya sampaikan, yang akan saya obrolkan itu juga sesuai dengan pengalaman hidup saya ya Mbak Fetty ya. Masya Allah, Masya Allah. Ilmu yang saya dapat sampai hari ini gitu ya. Dan saya pun masih belajar ya. Kita Belajar semua terus ya, kita, mencintai Masya Allah. Betul, supaya dicintai oleh Allah SWT. Amin, amin. Nah, cinta itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apakah dia itu sebuah benda atau gimana gitu ya? Kalau benda kan ada wujudnya gitu ya. Ada wujudnya enggak sih gitu? Ternyata enggak ada wujudnya, tapi ada buktinya. Nanti kita akan bahas buktinya itu makanya ya. Ada yang bilang cinta itu love is a verb gitu ya. Cinta itu kata kerja gitu ya. Jadi enggak cukup diucapkan di bibir gitu, nggak cukup disimpan dalam hati atau ya gerakan hati, tapi perlu pembuktian gitu. Betul. Pembuktian cinta gitu ya. Cinta sejati itu tentu saja cinta yang sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh, nggak ecek-ecek gitu ya, nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, jadi disitulah bedanya. Mungkin kayak ada cinta monyet, ada cinta apa macam-macam ya. Tapi yang kita bahas kali ini yang spesial yaitu cinta yang sejati kepada Allah, yang mana kita semua tentu berusaha ya, terus berusaha untuk mewujudkannya gitu ya. Pastinya. Mbak Fetty ya. Gitu. Dan pembuktiannya itu dengan apa gitu, nanti kita bahas, antara lain misalnya dengan ibadah. Ibadah itu kan amalan ya. Amalan ada baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh ya, semuanya kan hidup kita ini ibadah itu. Nah, dalam rangka ibadah kita tuh sebenarnya juga dalam rangka apa, sebagai pembuktian ya, pembuktian cinta kita kepada Allah. Kita itu sholat enggak sih gitu. Jangan bilang cinta kalau kita enggak jangan bilang cinta Allah kalau kita enggak mau sholat gitu ya, malas-malesan. Puasa, zakat itu semua ibadah mahdoh ya. Terus kita ini sebentar lagi mendekati ibadah kurban bagi yang tidak berangkat haji ya. Lalu ibadah haji sebentar lagi. Jangan bilang cinta kalau haji itu jadi rukun Islam yang ke-7 gitu. Kok bisa ke-7? Iya, ke-7. Ternyata yang ke-5 itu rumah gitu ya. Mobil. Yang ke-6 ya. Ya mobil gitu, baru yang ke-7 ya kan gitu ya. Masya Allah. Jadi atau mungkin malah justru rukun Islam yang kedua, habis syahadat langsung haji, nggak mau sholat. Bisa jadi begitu ya. Nah itu dia, jadi Masya Allah ya, nanti kita bahas. Jadi cinta yang sejati itu seperti apa, gimana kita berusaha mewujudkannya gitu ya. Nah kan bilang cinta tapi dipanggil nanti-nanti gitu, bentar-bentar gitu ya. Bilang cinta tapi diperintah ogah-ogah gitu, disuruhnya malas-malas gitu. Nah ini ya insya Allah yang akan kita bahas Mbak Fetty gitu. Oke, jadi kalau kita bilang cinta tentu harus ada pembuktiannya ya. Jangankan kepada Allah, apalagi kepada Allah maksud saya ya. Kalau kepada manusia aja, misalnya kita bilang cinta kepada anak, maka kita sangat memperhatikan, mengurusi seluruh keperluannya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, apa sebenarnya menjadi bukti cinta kita? Tapi sebelumnya Bunda, sebenarnya gimana ya caranya kita untuk membedakan bahwa kita ini memiliki cinta kepada Allah dengan kita tidak memiliki cinta kepada Allah? Ya, cinta itu kan ada apa ya, getaran hati memang ya. Tapi tidak cukup kita merasa di dalam hati saja kan. Nah, seperti kita seorang istri mencintai suami. Saya kasih contoh yang manusia dulu ya. Seorang istri mencintai suami, ya awal nikah bilang ya I love you 1000 kali pun gitu ya. Tapi pas sudah menikah gitu ya, udah nggak mau jalanin kewajiban sebagai istri gitu ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga. Nah itu, jadi cinta kepada Allah pun begitu. Jadi
yang jelas kita ini kan udah dicintai oleh Allah. Sebenarnya kita itu udah dilahirkan ke dunia ini kan juga atas cintanya Allah, atas rahman rahimnya Allah kan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita kalau membalas tuh sepertinya kok Allah itu membutuhkan cinta kita, padahal Allah tidak membutuhkan cinta kita. Bukan membalas ya. Bagaimana membuktikan wujud, gitu ya? Itu adalah sebuah wujud syukur gitu ya, wujud syukur dari apa semua yang udah Allah beri kepada kita. Tanpa wujud syukur itu, tanpa mewujudkan kesyukuran itu ya nggak ada cinta gitu. Nanti ada juga unsur sabar, ada juga unsur ridho gitu ya. Kalau sama Allah itu bukannya apa ya, Allah yang butuh cinta kita gitu ya, tapi kita dengan cinta kepada Allah itu berharap Allah lebih mencintai kita lagi gitu ya. Kita menjadi makhluk atau hambanya yang spesial gitu di hadapan Allah. Karena apa? Karena itu yang kita butuhkan sebenarnya gitu. Bukan sekedar cintanya manusia. Ya, kita berharap kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa kan begitu ya. Iya betul. Sama dengan merencanakan kekecewaan gitu ya. Tapi kalau kita berharapnya kepada Allah, nah nggak akan pernah kita kecewa, insya Allah seperti itu kan, Mbak Fetty gitu. Jadi itu. Ya, jadi memang yang namanya cinta itu harus ada pembuktiannya juga ya Mitra Muslim, karena seperti disampaikan oleh Bunda Kastini tadi bahwa cinta itu kata kerja. Gitu ya, love is a verb gitu ya. Jadi harus ada pembuktiannya. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan cinta kita, kitalah yang sangat membutuhkan cintanya Allah. Dan kita juga pengen tahu loh, Bunda, kalau menurut Mitra Muslim itu seperti apa gitu ya, cinta kepada Allah itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara Anda Mitra Muslim untuk mewujudkan cinta dan membuktikan bahwa Anda mencintai Allah? Anda bisa telepon di 031562 45-nya 3 kali, dan Anda juga bisa melalui WhatsApp ya 0855300938. Sesaat lagi kita jeda dulu dalam Mozek bersama Bunda Kastini S. Kaspan. Kalau kepada manusia saja kita mencintai itu, maka butuh yang namanya pembuktian, apalagi kepada Allah begitu ya Mitra Muslim. Dan tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Bunda bagaimana cinta itu adalah sebuah kata kerja gitu. Nah, mungkin yang berikut ini kita jadi pengen tahu nih Bunda, sebenarnya cinta sejati kepada Allah itu kan biasanya kalau misalnya apa nih bukti cintamu pada suami, oh berarti aku melayani begini. Nah, kalau kepada Allah karakteristiknya seperti apa? Alhamdulillah banyak sekali sebenarnya ya Mbak Fetty ya. Tapi untuk kali ini ya, obrolan kita kali ini saya ingin membatasi untuk 3 hal saja gitu ya. Yang pertama, orang yang mencintai Allah gitu ya, dengan benar-benar, dengan jujur ya, cintanya itu cinta sejati gitu, enggak kaleng-kaleng, enggak ecek-ecek gitu ya. Yang pertama itu pastinya menjadikan Allah itu sebagai the first priority ya, menomorsatukan Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, jangan bilang cinta kalau nggak ada rindu gitu ya. Masya Allah. Romantis sekali ya. Masya Allah. Lalu yang ketiga adalah memberikan yang terbaik. Nah, saya ingin fokus ke 3 itu dulu ya. Mungkin insya Allah banyak sebenarnya pembahasannya, tapi saya ingin batasi 3 hal itu. Ya, mulai dari yang pertama, gimana kita menjadikan Allah itu prioritas yang utama gitu ya. Dalam hal apa? Dalam segala hal, dalam segala urusan gitu. Ya, kita tahu manusia tuh udah dikasih cinta juga sama Allah kepada sesama manusia, kepada harta, ya, harta benda, ya kan. Suka lah ya orang itu, terutama kita perempuan itu ya. Pastinya gitu ya. Suka belanja-belanji gitu ya, fashion, terus apalagi lah ya yang indah-indah gitu ya, rumahnya dicantik-cantikin gitu, apa aja. Ya itu semua ya fitrah, itu juga cinta gitu ya. Tapi di atas itu semua, cinta kita kepada Allah ya, kalau itu cinta yang sejati itu nomor 1. Nggak boleh ada yang mengalahkan semua urusan itu dengan urusannya Allah gitu. Jadi ini gimana gitu ya, supaya kita itu misalnya dalam hal studi, dalam hal memilih pekerjaan, dalam hal bermuamalah dengan orang lain, dalam hal apapun, urusan bisnis dan Allah itu nomor 1 gitu.
Kalau itu sudah didudukkannya seperti itu, ya itu bukti cinta sejati kita gitu. Jadi kalau Allah bilang ini haram, ya udah kita mesti taat, tinggalin gitu. Ya kan? Oh, ini sebaiknya dilakukan, ya udah. Ini perintah taat wajib ya kita lakukan gitu. Enggak ada tawar-menawar di situ. Nah, ini urusan dengan lawan jenis pun begitu. Kalau kita memilih misalnya mau menikah, kemudian memilih calon suami, maka persyaratannya itu apa gitu ya? Ikut Allah lagi gitu. Masya Allah. Ikut Allah dan Rasulnya. Nah, tentu saja mencintai Allah, yang menomorsatukan Allah itu tadi pastinya juga terkait dengan yang nempel sama Allah gitu ya. Rasulullah, ya kan, kalam Allah gitu ya, jihad di jalan Allah gitu-gitu. Itu semuanya sudah satu rangkaian gitu ya. Artinya kalau kita bilang menomorsatukan Allah itu termasuk di dalamnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Termasuk di dalamnya adalah cinta juga kepada kalam Allah gitu ya. Jalannya Allah, jihad fisabilillah gitu. Jadi ini yang nomor satu nih Mbak Fetty ya. Jadi kalau kita mau cari dalilnya gitu. Gimana sih gitu, kenapa sih kok Allah dulu gitu, kalau Allah yang nomor satu ya, kita bisa tengok di surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat 24 ini sering sekali dibahas sebagai prioritas cinta ya, ayat tentang prioritas cinta. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi Masya Allah, ini Rasulullah diminta oleh Allah mengatakan kepada kita semua sebagai umatnya. Jadi ternyata ini urutan cinta ini ternyata. Urutan cinta ya. Jadi ada urutannya ada urutan cinta gitu ya. Ayat tentang urutan cinta gitu ya. Maka kemudian Allah meminta kepada Rasulullah untuk menyatakan kepada kita semua, berpesan pada kita semua. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal atau rumah atau villa atau apapun yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi Masya Allah ya, ternyata ada urutannya gitu. Ternyata iya ya, benar ya, kita tuh cinta banget gitu ya sama bapak kita, sama anak-anak kita gitu, sama saudara-saudara, sama pasangan gitu, ya kan, sama keluarga lah, itu cinta banget. Harta benda apalagi ya kan, bisnis kita, semuanya itu. Ya kata Allah, kalau itu semuanya mengalahkan cintamu kepadaku, kepada Rasulku, kepada jihad di jalanku, ya tunggu gitu. Kita ingat ya kisah pemilik 2 kebun gitu ya, yang bisa kita baca kan di surat Kahfi kalau hari Jumat. Iya, ada juga di surat yang lain. Nah, itu sebagai bukti gitu ya. Allah gampang banget gitu kalau mau ngambil. Iya. Kayaknya udah mau panen aja, ternyata tiba-tiba hilang. Ternyata tiba-tiba hilang. Saya pernah dengar cerita juga, ada seseorang yang mohon maaf ya, ada datang seorang ibunya gitu ya, kemudian ibunya ini lagi butuh duit gitu, pinjem kepada anaknya, pinjem kepada anaknya, nggak dikasih. Besoknya rumah itu kebakaran. Rumah orang yang pinjemi ibunya itu kebakaran. Allah itu gampang banget kalau ngambil itu, contoh ya. Jadi Masya Allah gitu ya, ini ayat luar biasa. Jadi kita mendudukkan cinta kita nomor satu Allah itu pertama. Ya kan? Termasuk tadi Rasul dan jihad di jalan Allah. Allah termasuk juga kalam Allah. Tadi kan, karena Al-Qur'an itu bukan makhluk ya, tapi kalam Allah. Jadi jangan bilang cinta kalau ternyata buka surat cintanya aja jarang-jarang gitu, nggak mau atau jarang-jarang gitu. Ya kalau cinta itu mestinya ya rindu gitu kan, rindu pingin ketemu
rindu berdekatan dengan Allah, rindu ingin bertemu dengan Rasulullah gitu kan, rindu ingin berkunjung ke Masjid Rasulullah ya, Masjid Nabawi, rindu untuk ke Baitullah, rindu untuk terus melantunkan kalam sucinya, kayak gitu. Kalau nggak gitu ya jangan bilang cinta gitu ya. Nah, ini perlu kita bertanya pada diri sendiri, seberapa besar, seberapa sungguh-sungguh, seberapa benar, seberapa jujur cinta kita ini sama Allah. Jangan cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Iya, aku cinta sama Allah, tapi ternyata buktinya kosong gitu ya. Jadi bisa kita tanyakan langsung nih mitra muslim ke diri kita sendiri. Kita ini benar-benar cinta nggak sih sama Allah? Cinta sejati nggak sih? Kalau kita bilang iyalah, nggak mungkin nggak cinta, tapi kita malas atau mungkin enggan gitu ya, kayak merasa hanya sebuah kewajiban aja ketika sholat, ketika baca Quran, ketika mungkin sholawat gitu ya. Nah itu barangkali kita perlu tanya kepada diri sendiri. Nah ini ada beberapa yang sudah bergabung ya melalui channel YouTube juga. Ada Ibu Ami gitu ya, Ibu Ami, Assalamualaikum Mbak Fetty, Bunda Kastini, semoga sehat selalu. Terima kasih juga. Masya Allah, ini yang dari akun atas nama Hamd ya, ini menyampaikan, Masya Allah ya, temanya hari ini tentang cinta sejati kepada Allah. Beliau senang banget, kemudian juga banyak sekali yang mendoakan Bunda hari ini sehat selalu. Amin, gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih doanya. Juga Anda bisa telepon ya melalui 0855300938 dan juga melalui WhatsApp voice note, boleh kirim voice note juga. Silakan Anda untuk sharing hari ini bagaimana cara Anda membuktikan bahwa Anda memiliki cinta yang sejati kepada Allah SWT. Nanti akan kembali ya, saya Fetty Aisyah bersama Bunda Kastini S. Kaspan. Artinya kalau kita menomorsatukan Allah, tentu dalam satu paket begitu ya Bunda ya, Allah, Rasulullah dan juga Al-Quran, pastinya seperti itu. Kemudian karakteristik cinta sejati yang kedua adalah rindu begitu. Tapi sebelumnya saya juga ingin bacakan dulu. Ini ada Ibu Rini ya. Ibu Rini yang mengatakan caranya itu adalah jangan membuat Allah cemburu gitu. Artinya Allah kan tidak mau diduakan begitu ya. Gitu maksudnya seperti itu ya Bunda. Iya. Saya agak bingung dengan agak bingung itu, ya. Maaf kayak Raju ya. Tapi intinya Allah itu memang menurut saya sih Allah itu malah justru pencemburu ya. Allah tuh nggak mau diduain gitu ya. Nah, jadi syirik maksudnya ya. Jangan syirik gitu ya mungkin. Allah gitu maksudnya. Iya. Jangan selingkuh ya. Masya Allah. Oke, kemudian juga ada Bu Fatmawati di Lumajang menyimak begitu ya, tema dan judulnya sangat bagus sekali, Masya Allah. Terima kasih. Bu Nur juga semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Ibu Nur. Baik, kita langsung sambung yang kedua tadi ya Bunda ya, silakan. Yang kedua tadi adalah rindu yang selalu rindu. Ya, maksudnya gimana tuh gitu ya. Jadi ya maksudnya kalau rindu itu ya pingin deket terus gitu ya. Nggak mau jauh gitu. Nggak mau. Namanya cinta itu nggak mau jauhan ya. Bukan long distance ya. Jadi mesti pinginnya deket terus gitu ya, nempel terus connected gitu ya. Nah itu jadi itu maksudnya ya. Jadi jangan bilang cinta kalau nggak punya rindu. Kita udah katakanlah lagi menstruasi ya kalau perempuan ya kan seminggu aja gitu kan nggak bisa sholat itu kayaknya kan nggak tenang gitu ya. Rasanya itu kan ya Allah kapan sih selesainya gitu ya. Nah itu insya Allah bukti cinta tuh. Insya Allah itu bukti cinta gitu ya. Terus misalnya karena menstruasi kita nggak pegang Quran juga gitu kan, jadi aduh ya Allah kapan sih aku bisa baca Quran lagi gitu. Nah kalau hati kita insya Allah sudah sampai pada tahapan seperti itu ya, itu insya Allah cinta kita itu benar gitu ya, cinta kita itu sejati. Jadi jangan malah justru alhamdulillah gitu ya. bebas gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Naudzubillah ya kalau kayak gitu ya. Dalik ya, Masya Allah. Nah itu jadi pingin deket terus tuh apa gitu ya yang bisa dilakukan untuk terus gitu ya connect sama Allah ya. Kalau misalnya sholat ya, sholatnya tuh benar-benar dinikmatin gitu, bukan yang sekedar menggugurkan kewajiban, pingin cepet-cepet selesai gitu ya. Masya Allah gitu ya. Terus kalau misalnya kita udah diberi rizki Allah lebih, memang kepingin gitu ya sering-sering ke Baitullah ya. Kalau haji mungkin ya memang nggak harus sering-sering ya, karena kan antriannya panjang ya. Masya Allah. Tapi umroh gitu ya pingin gitu, terus hati itu pingin gitu berkunjung ke rumahnya, kepingin berkunjung ke Baitullah gitu, seperti itu ya. Jadi
Itu rindu. Bahkan kalau kita sudah sampai sana ya, baru datang ya. Itu kayaknya rindu itu nggak terbayar ya. Bahkan mau pulang, aduh belum selesai rindunya udah pulang lagi. Kok udah gitu pulang kan ya, udah sih? pulang gitu ya. Iya, Nah benar. itu insya Allah tanda-tanda cinta yang Masya jujur, Allah. insya Allah yang sejati seperti itu gitu ya, nyambung. Terus kalau misalnya nggak sholat, nggak apa-apa, ya zikir gitu. Ya orang yang cinta sama Allah gitu ya, ingat Allah terus. Ingat Allah terus dengan apa? Dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan mengucapkan apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Dalam hal apapun tuh keluarnya itu kalimat thayyibah. Bahkan kena sesuatu yang mungkin mencelakai dirinya, alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu, ya. Nanti ada sabar, ada ridho, itu dalam rangka seperti itu. Ya kan? Jadi bahkan kan ada tuh salah satu hadis yang menyatakan bahwa ada 7 kelompok gitu ya yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana nanti pada hari itu enggak ada naungan selain naungannya Allah. Salah satunya adalah orang, bahkan even dia sendirian, dia mengingat Allah, dia cinta sama Allah, dia rindu sama Allah, dia takut sama Allah, cintanya itu enggak diterima sama Allah gitu ya, sampai dia menangis, dia bertobat, dia menyadari dosa-dosanya, dia berkholwat gitu ya, maksudnya sendirian sama Allah sampai menitiskan air mata. Itu adalah orang yang nanti insya Allah akan mendapatkan naungan di mana nggak ada naungan selain naungannya Allah. Nah, jadi masya Allah ya, gimana ya kita itu punya hati gitu ya, yang terus connect gitu loh sama Allah itu. Terus terhubung. Terus terhubung. Jangan cuman HP ya yang terhubung. Nggak punya pulsa bingung gitu, nggak punya apa namanya Kuota. Kuota Sinyal, ya, kuota. kuota sinyal tuh bingung gitu. Enggak apa-apa kalau yang itu mah gitu ya. Jangan, yang penting itu kita terhubung terus sama Allah gitu loh. Kenapa kita tuh bangun tidur tuh langsung dicari HP gitu ya? Kok kayak langsung otomatis tangan tuh nyari HP gitu ya? Kenapa nggak kita alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa nggak begitu gitu loh? Kenapa tangan nih nyari HP? Ngecek WhatsApp. Langsung teringat Ada diri kabar sendiri apa? ya. Masya Allah, ini tuh saya sendiri juga ya. Kenapa mau tidur juga bukannya baca tabarok ya, al-mulk atau zikir-zikir sebelum tidur gitu. Tapi kenapa gitu ya? Nah, kenapa kita itu selalu pinginnya malah justru connect-nya itu sama sinyal gitu ya. Sinyal internet maksudnya gitu ya. Nah, ini kayaknya perlu latihan tuh. Suatu saat tuh benar-benar kita ke daerah yang enggak ada sinyal sama sekali. Rasanya gimana tuh? Detox bisa nikmati enggak kita hari itu gitu ya. Nikmati gitu ya, Masya Allah. Nah ini nih rindu tadi ya, ingin selalu bertemu itu dalam rangka untuk connect terus ya, connect terus. Bahkan ketika ingat Allah itu hati kita tuh bergetar, kulit kita rasanya kayak gimana ya, ya Allah itu gimana punya hati yang seperti tidak terjelaskan gitu ya. Ya memang sih cinta sebagaimana iman ya naik turun. Cinta pun begitu ya, kadang-kadang benar-benar cinta menggebu-gebu, kadang-kadang agak longgar, tapi nggak apa-apa, manusiawi gitu ya. Kita berusaha untuk terus jadi apa ya, jadi kekasihnya Allah gitu. Jadi kekasihnya Allah ini gimana gitu ya. Insya Allah kalau kita juga memiliki hati yang seperti itu kepada Allah, selalu rindu Allah pun insya Allah itu justru tidak akan bertepuk sebelah tangan cinta kita ini ya. Bahkan ada satu hadis tuh mengatakan gini Mbak, kalau kamu ingin tahu cintamu sama Allah itu gimana, coba cek cintamu kepada Al-Quran, hadapkan dirimu pada Al-Quran, gimana rasanya? Al-Quran itu biasa saja atau sesuatu yang istimewa, yang pengen selalu kamu buka, kamu baca, kamu tadaburi gitu ya. Kamu ngerasa dapat sesuatu ketika membaca Al-Quran itu. Allah seperti berbicara langsung denganmu gitu ya. Allah itu seperti berpesan-pesan gitu ya untuk hidup kita ini. Allah itu, Al-Quran itu kan way of life kita gitu kan ya. Rasanya gimana? Kalau rasanya seperti itu, insya Allah cintamu jujur. Cintamu cinta yang sejati kepada Allah.
seperti itu. Itu ceknya. Salah satu ngeceknya itu adalah karena kita nggak tahu nih di hadapan Allah kan kita nggak tahu nih. Tapi kalau Al-Quran kan ada nih mushafnya gitu ya. Seperti apa rasa yang ada di dada kita ketika kita membuka Al-Quran, kemudian membaca, atau mungkin kita nggak punya apa, maksudnya nggak ada feel atau seperti apa? Atau bahkan nggak ada habit ya Mbak? Nah itu kita bisa nanya ke diri sendiri, mitra Muslim, evaluasi diri sendiri, menghitung diri sendiri. Dan ini Bu Nining berbagi ya, sharing pengalaman beliau ketika Ramadan kemarin diuji sakit, kemudian ibu juga sakit kronis, dan tapi beliau merasa Allah itu sangat mencintai beliau dan keluarga. Ketika ibunda itu sakaratul maut, beliau bisa menuntun. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu menjadikan beliau merasa begitu dicintai oleh Allah. Masya Allah. Bu Nining, terima kasih untuk sharingnya. Dan mitra Muslim, nanti akan disambung lagi ya. Kita masih punya satu sesi lagi dalam Mozaik, dan terus gabung saja di 0855300938 atau bisa melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Mozaik segera kembali. Kita tadi sudah punya 2 karakteristik bagaimana cinta sejati kepada Allah. Yang pertama adalah menomorsatukan Allah, kemudian yang kedua selalu merasa rindu. Nah yang ketiga memberikan yang terbaik. Seperti apa caranya nih? Ya, kalau cinta nggak mungkin kita tuh kasih yang kita cintai itu yang biasa-biasa aja ya. Pasti ingin yang spesial. Pasti. Gitu ya, pastinya. Jadi kalau kita nggak ingin berikan yang terbaik ya jangan ngaku cinta gitu ya. Jangan ngaku-ngaku. Iya, pastilah kita sebagai istri pengen sama suami juga berikan yang terbaik, ya kan? Masakan yang paling enak, yang bisa kita masak gitu kan. Apalagi dalam hal segala sesuatu pingin kita berikan yang terbaik. Untuk anak kita pun begitu. Pasti. Maka untuk Allah pun begitu ya. Kita ngaku cinta sama Allah ya berarti kita memberikan yang terbaik pada Allah. Apa itu? Waktu pun waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik itu kapan? Ya yang diinginkan Allah. Ketika kita dipanggil ya itu waktu terbaik kita. Masya Allah. Ya kan? Waktu dipanggil itu waktu terbaik kita. Bahkan yang disunahkan oleh Rasulullah di sepertiga malam misalnya ya ada semuanya tuntunannya waktu-waktu terbaik itu gitu. Bukannya waktu dipanggil kita sibuk, ya pura-pura nggak denger gitu ya. Pura-pura nggak denger gitu. Bahkan Masya Allah ya, saya pernah denger itu loh cerita tentang Sya'ban, sahabat Rasulullah itu ya, yang tapi ini panjang ceritanya. Cuman saya pingin gini, dapat sesuatu dari ceritanya Sya'ban tuh gini. Sya'ban itu ternyata adalah sahabat Rasulullah yang setiap pagi sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah dan menempati posisi yang hampir sama setiap hari itu di sudut yang itu, sama, gitu ya. Suatu saat Rasulullah itu setelah sholat subuh tidak melihat Sya'ban. Di mana Sya'ban ya? Gitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat gitu, di mana Sya'ban? Sya'ban, aku kok nggak ngelihat Sya'ban? Iya, para sahabat juga nggak ngelihat gitu. Siapa yang tahu rumah Sya'ban? Saya ya Rasulullah. Antar aku ke sana. Dan Mbak Feti tahu, ternyata Rasulullah berjalan kaki dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban itu. Sampai sana itu sekitar jam 9-an pagi. Masya Allah. Berarti Sya'ban itu setiap hari sholat subuh berjamaah ya di Masjid Nabi. Itu jalannya sekitar 3-4 jam ya, antara 3-4 jam. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 2 malam atau setengah 3 malam. Baru sholat jamaah asam. Nah ternyata ketika hari itu beliau tidak hadir sholat, ternyata beliau sudah meninggal. Jadi hari itu yang terakhir ternyata Sya'ban tidak berjamaah. Ceritanya panjang ya tentang yang kenapa nggak lebih bagus, kenapa nggak lebih jauh, kenapa nggak lebih bagus, kenapa nggak semuanya itu ya itu. Tapi nanti insya Allah next di waktu yang lain ya. Intinya perjuangannya Masya Allah untuk bisa sholat subuh di Masjid Nabi. Yes, itu waktu yang terbaik, bukan yang sisa-sisa waktu. Yang pertama. Lalu apalagi energi. Belikan energi yang terbaik, bukan saat lelah gitu. Kita bangun tidur itu kan yang terbaik, Mbak. Iya kan? Bukannya energinya dikasihkan ke bantal guling gitu ya. Makanya as-sholatu khairum minan naum gitu kan. Ya. Waktunya yang terbaik ya panggilan itu. Itu energi terbaik kita, dan itu ternyata setelah diteliti para ahli kan ternyata itu memang di mana kondisi fisik kita itu memang prima ya. Sedang prima-primanya gitu ya. Jadi kita berikan selalu itu kualitas yang terbaik ya, waktu terbaik, energi terbaik, kualitas yang terbaik yang
nggak kaleng-kaleng, nggak ecek-ecek gitu ya. Misalnya lagi nih kita mendekati hari raya kurban nih. Kurban, kita punya duit gitu. Kita mau beli HP aja, HP yang bagus ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, sebisanya yang bagus. Kenapa beli kambing itu yang kurus gitu ya? Yang umurnya Cari yang paling murah. cari yang paling murah gitu, kalau perlu ditawar-tawar gitu ya. Allahu Akbar gitu. Kurban itu Masya Allah, itu bukti cinta kita sama Allah. Orang itu ya bukan hanya kurban ya kan, Ya, salah ya satunya umroh, haji gitu ya. juga begitu ya. Ada orang yang saya melihat sendiri, sudah Allah cukupkan sebenarnya rezeki itu, sudah Allah cukupkan, ya kan? Untuk berangkat haji maksudnya, untuk bayar ONH itu sudah Allah cukupkan. Tapi dia nggak segera. Nanti. Masih mau rumah dulu, mobil dulu, atau perangkatnya lagi yang lain-lain semuanya, aksesoris semuanya itu, ya kan? Nanti. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nggak berangkat. Sama Allah sama malah justru nggak diberangkat-berangkatin, meskipun udah kaya raya, ya kan? Nah ini dalam rangka ya, berarti ya itu tadi, aslinya sebenarnya perlu dipertanyakan cinta kita kepada Allah itu sejujur apa? Ya. Memberikan yang terbaik ini bukan hanya soal waktu, tapi juga energi dan kualitas betul. Dari cinta kita itu seperti apa? Even misalnya ya contoh Mbak ya, baca Quran. Kita udah puas belum dengan bacaan Quran kita? Bacaan Quran kita ini udah sesuai makhrajnya, tajwidnya, dan kita kemudian merasa ya udah cukup lah, itu untuk sholat ya udah cukup lah. Kita nggak mau berusaha lagi untuk menambah atau memperbaiki kualitasnya. Perlu dipertanyakan. Kamu cinta nggak sih gitu loh? Itu kalam Allah loh, diturunkan melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakannya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Apakah engkau nggak ingin membaca sebagaimana Rasulullah membacanya, sebagaimana Jibril membacanya di depan Rasulullah? Apakah kau cukup gitu loh? Kul dikatakan kul, lah podol artinya kan beda yo. Kul katakan kul makan lalu lah yo. Terus kita ngerasa ya udah cukup itu, nggak pingin lagi belajar tahsin, nggak pingin belajar lagi supaya bisa bagus bacaan Qurannya. Itu baru bacaan, belum tadaburnya. Kalau kamu ngerasa itu semua sudah cukup, berarti belum yang terbaik dong. Dan Allah itu tidak melihat hasil loh. Allah itu melihat usahamu. Artinya Allah nggak pingin kita semuanya itu jadi ahli Quran yang seperti gimana gitu ya, yang belajar. Nah, tapi kita perlu terus berusaha untuk memperbaiki. Artinya nggak ada batasan umur. Jangan bilang alasan sibuk, alasan apa? Sudah tua, nggak sempat segala macam. Iya. Jadi itu maksud saya. Terus kita perlu terus meningkatkan kualitasnya. Apa bukti? Sholat kan ya perlu diperbaiki juga. Ya, sekhusyuk apa sholat kita gitu ya kan? Puasa masih gibah-gibah kemarin, ya udah ditingkatkan lagi untuk tahun depan. Bukan gibahnya loh ya yang bukan ditingkatkan. ditingkatkan ya. Oke, gitu sih Mbak. Jadi Masya Allah. Ya, kita sudah dapat 3 karakteristik cinta sejati kepada Allah, mitra Muslim, bahwa memang kita harus terus menomorsatukan Allah. Artinya tentu saja Allah, Rasulullah, dan juga Kitabullah gitu ya, Al-Quran. Kemudian rindu, selalu ingin mendekat terus kepada Allah. Kemudian juga memberikan yang terbaik, apakah itu berkaitan dengan waktu, energi, dan kualitas. Terakhir Bunda, yang perlu kita ingatkan lagi untuk diri kita sendiri berkaitan dengan bukti cinta sejati kita kepada Allah. Iya, jadi kita kalau cinta sama Allah kan pingin pastinya dicintai Allah juga ya. Pasti. Ya, pasti kita. Nah, ada satu hadis itu berkaitan dengan itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya supaya aku dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjelaskannya gini, ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kamu pingin dicintai Allah, berzuhudlah dalam urusan dunia. Masya Allah. Zuhudlah dalam urusan dunia, karena dunia itu memang banyak melalaikan ya, banyak membelokkan cinta kita kepada Allah tadi itu kan, nggak jadikan nomor 1 tadi ya, itu kan. Dunia ini lahun permainan senda gurau ya, bersenang-senang. Memang kita diberi cinta sama dunia, tapi zuhudlah dalam urusan dunia, maka engkau akan dapat cintanya Allah. Kalau zuhud dengan sesama manusia, maka engkau akan dapat cintanya manusia. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah,
pingin dicintai manusia, zuhud. Insyaallah itu. Berarti Masya next Allah. kita mau bahas zuhud kepada Allah ini, zuhud, zuhud kepada dalam urusan urusan dunia, dunia. ini Iya. seperti apa gitu ya. Insya Allah, Karena waktunya nggak cukup kalau hari ini. Ya, Masya zuhud Allah. urusan dunia karena dunia ini melalaikan, sementara akhirat adalah kampung yang kekal gitu ya, negeri yang kekal di mana kita akan selamanya tinggal di sana. Jadi ini tentu kita harus perjuangkan Bunda ya, Insya Allah. agar ketika di hari akhir nanti, di akhirat nanti kita selamat gitu dan bahagia tentu saja. Yang dicintai Allah. Dicintai Allah semuanya Ya, karena Masya cinta Allah. Masya Allah. Terima kasih Bunda hari ini. Sami-sami, matur nuwun Mbak Betty. Ya, mudah-mudahan apa yang Bunda Alhamdulillah. sampaikan menjadi pengingat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala yang terus mengalir untuk Bunda. Termasuk Sehat pengingat selalu. untuk saya juga. Ya, Masya Allah. sama-sama. Terus mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi matur nuwun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Mitra Muslim, hari ini kita saling mengingatkan lagi bagaimana sih sebenarnya kita itu sesungguhnya bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita memang sudah cinta, memberikan cinta yang sejati kepada Allah. Maksudnya memberikan ini tentu saja hanya sebagai kewajiban kita, bukan karena Allah membutuhkan cinta kita. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar dan berjuang ya, agar Allah terus mencintai kita dan kita terus untuk mendekat kepada Allah. Terima kasih, saya Betty Aisyah pamit undur diri bersama rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network, baik yang ada di Lumajang, kemudian di Tuban dan juga di Batu. Ada Elsa Herunisa dan Yuda Setiawan. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.